Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Shalom. Sidang jemaat Tuhan, kebaktian kita hari ini adalah minggu yang ketiga peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dan akan dirangkaikan dengan pengucapan syukur bulanan. Saudara-saudara yang kekasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Jemaat, saatnya kita berdiri di hadapan Allah dalam mengharapkan yang pasti karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita memuliakan nama Tuhan. Abadi tak nampak dari PKJ 1 bait 1 dan baitnya yang kedua. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tangannya, yang dalam putranya telah dimenang. Baginya hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya, wibawa rajawi kekal teguh bagai gunung keadilanmu dan awanmu sadar dengan kasih-Mu. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Nats pembimbing kita terdapat dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 15 dan 16.
Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Demikian nats pembimbing kita bernyanyi, di hatiku ya Yesus. Silakan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam sikap doa, marilah kita mengakui segala dosa kita melalui PKJ 40 bait yang pertama dan kedua. Aku yang lemah, ya Tuhan.
Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap saudara dan saya yang sambil melihat kepada salib mengaku segala dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian berita anugerah, berita pengampunan. Kita sambut nomor 45, ayat pertama dan Di Minggu Sengsara yang ketiga ini, mari mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai penghayatan kesengsaraan Yesus. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah hari ketiga ia akan bangkit. Amin. Mari memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 152 bait pertama sampai 3. Jiwa ragaku
menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mari kuasai hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu untuk firman yang akan kami dengarkan dan renungkan pagi hari ini. Mohon berikan juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga 13. Satu Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca dan kita menyimak bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel,
Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sedemikian jawab pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi dan salam. Sehatkah kita semua? Bersyukur pada Tuhan, meskipun beberapa waktu belakangan ini datang-datang terus hujan. Dan kalau tengah malam petir kilat bersaut-sahutan. Ibu bapak saudara-saudara, pembacaan kita ini mengantar kita untuk mengenal atau memahami cara pandang dari kitab 1 Samuel atau penulis dari 1 Samuel tentang bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, bagaimana prosesnya, dan apa dasarnya sehingga seorang yang bernama Daud dipilih untuk diurapi menjadi raja. Nah, tentu kita sudah mengetahui latar belakang. Kan sudah ada raja sebelumnya, namanya Saul. Ini raja aja belum berjalan pemerintahannya cukup lama, sekarang Tuhan mau ganti lagi. Bagaimanakah Tuhan itu? Apakah Tuhan salah pilih atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat rupanya dalam kisahnya, Raja Saul menjadi raja atau adanya raja sebetulnya bukan Allah yang menginginkan. Itu adalah kemauan dari orang-orang waktu itu, yang sebetulnya melihat bahwa bangsa-bangsa lain sudah memakai sistem kerajaan. Israel waktu itu ketika mereka datang masuk ke tanah Kanaan belum punya sistem kerajaan. Mereka diperintah oleh siapa saja yang dianggap sebagai tua-tua atau para hakim-hakim. Nah, kalau kita lihat dalam cerita pemilihan Saul, ada indikasi bahwa memang Allah tidak berkenan sebetulnya. Allah tidak berkenan. Karena apa yang ditonjolkan di situ adalah ciri-ciri fisik. Kita bisa lihat di pembacaan-pembacaan sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, bahwa Saul itu rupanya secara fisik dia itu tingginya rata-rata di atas
yang umumnya. Tinggi badannya, parasnya, kegagahannya melebihi dari yang ada. Istilahnya dia yang paling gagah, dia yang paling tinggi, dia yang paling macho, paling keren, atau mungkin paling jantan dari semua pejantan. Nah, tetapi ada masalah dengan Raja Saul, yaitu ketika pada suatu waktu pesan atau titipan Samuel dia tidak tepati. Ada suatu momentum, ada upacara pengorbanan, dan waktu itu Samuel menitipkan, jangan dimulai upacara itu sebelum saya datang. Waktu itu mereka lagi berembuk bagaimana, kapan waktunya kita memutuskan untuk menyerang bangsa Amalek pada waktu itu. Sudah lama ditunggu-tunggu Samuel, ditunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Lalu kemudian Raja Saul mengambil inisiatif, sudahlah, yang penting kan kita beribadah kepada Tuhan, jalankan saja ini korban, tidak usah tunggu Samuel. Nah, jadi di sini Samuel atau kitab Samuel ini menggambarkan kejatuhan seorang raja, yaitu ketidakpatuhannya kepada Tuhan. Jadi nabi pada waktu itu adalah representasi dari kehadiran Tuhan. Menolak nabi, tidak taat kepada nabi, itu berarti sama artinya menolak Tuhan. Jadi bukan salah bunda mengandung, tetapi kejatuhan Raja Saul adalah karena dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dalam pemilihan raja dipertegas lagi, ada suatu kriteria, suatu prinsip, suatu dasar yang kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Ini sebetulnya yang mau diajarkan kepada kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ada suatu komparasi, pembandingan di sini, bagaimana cara manusia memandang dan bagaimana cara Allah. Sudah lumrah di mana-mana, atau mungkin juga dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Kalau yang kita mau pilih itu adalah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, betul tidak? Ada banyak sekali kriteria-kriteria, dan pasti kita tidak akan memilih yang menurut kita tidak bisa diandalkan. Kurang ganteng, kurang gagah, kurang banyak uangnya, miskin, hidupnya pas-pasan, jangan kita pilih dia. Contoh. Nah, indikator yang sangat berbeda dari yang pada umumnya ini adalah berbicara tentang hati. Dikatakan Tuhan melihat hatinya orang, bukan melihat rupa. Manusia melihat rupa, fisik, kedudukan, jabatan, mungkin harta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena itu hati-hati kita saudara-saudara dalam berjemaat. Hati-hati dalam berjemaat. Jangan kita melihat orang menurut semua itu. Jangan kita memandang orang menurut apa yang dilihat depan mata. Karena bisa saja terjadi saudara-saudaraku yang dibilang pilih-pilih kasih, dan dia hanya pilih-pilih pergaulan. Saya hanya mau bergaul dengan keluargaku, saya mau bergaul dengan yang keren-keren seperti saya. Kalau yang kumel-kumel itu, comel-comel, yang tidak ada apa-apanya itu, sorry lah ya. Sebagai orang percaya saudara-saudaraku, kita sudah tidak pakai itu. Itulah yang selalu kita katakan, bahwa di hadapan Allah hendaklah kita memandang sesama manusia itu setara. Jangan lihat dari casingnya.
Jadi keliru itu saudaraku, ibu bapak, kalau dalam pergaulan sesama umat, apalagi sama jemaat, kita pilih-pilih orang. Nanti yang kita suka, nanti yang menyenangkan, nanti kalau ini terjamin bagaimana, baru kita bergaul. Demikian juga keberadaan, kehadiran kita dalam kehidupan persekutuan dalam Tuhan tidak pernah dipermasalahkan itu. Bagaimanapun keadaan saudara dan saya, apakah merasa banyak dosanya, apakah merasa tidak punya apa-apa, tidak pernah Allah memakai itu sebagai larangan. Jangan kau datang di sini karena kau tidak punya apa-apa. Jangan kau datang bergereja di sini karena kau begini, karena kau begini, karena tidak bosan-bosan saya katakan bahwa sikap Allah sangat open, sangat terbuka. Jadi jangan kita membatasi diri dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya apapun yang mungkin menjadi konteks kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita fokus pada persoalan hati. Karena dikatakan di sini bahwa tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa itu maksudnya hati? Nah, kita cek dan recheck dulu. Ibu bapak, saudara-saudara, punya hati tidak? Punya hati semua? Bagaimana ibu bapak tahu bahwa ibu bapak punya hati? Perasaan, rasa-rasanya. Perasaan bisa keliru tidak? Belum ada, memang saya sendiri belum pernah melihat saya punya organ-organ di dalam ini, belum pernah. Tetapi hati yang dimaksud di sini, ya kalau dalam bahasa biologisnya lever. Tetapi rupanya hati yang dimaksud di sini tidak menunjuk kepada kenyataan fisik sebetulnya. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Waktu kami membahas ini bersama dengan rekan-rekan penatua dan diaken, ada yang mungkin agak dekat, ada yang agak dekat, yaitu ketulusan, keikhlasan. Itu mungkin dekat, walaupun tidak persis, karena pengertian hati itu sangat luas ya. Tapi yang mungkin lebih dekat adalah sejauh apa, sedalam apa keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Sedalam apa kita mau berkomitmen untuk Tuhan. Kalau di dalam hukum yang pertama dan terutama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Berarti sangat penting hati itu. Kalau menurut terminologi perjanjian lama, hati itu merupakan suatu perlambang bahwa hati yang dimaksud adalah sebuah kediaman, suatu tempat, suatu ruang di mana menjadi sumber dari perasaan-perasaan, dari pikiran-pikiran kita. Dalam terminologi perjanjian lama. Nah, oleh karena itu benar ada satu kata pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Saya kira ini dari sini saja kita sudah menjadi rambu-rambu. Memang kita tidak boleh menghakimi orang, apalagi dengan sekilas mata. Kita tidak boleh menjustifikasi keadaan orang lain. Kadang-kadang kita menjadi sontak. Dan dalam sikap sontak itu akhirnya kita menjaga jarak dengan orang lain. Dia itu begini, dia itu begini. Padahal itu asumsi yang sebetulnya sudah membuat jarak.
akhirnya hati kita tidak terbuka, malah tertutup. Itu dia pernah begini, itu orang, hanya kita dengar dari orang lain, langsung kita bilang, oh si Anu bilang, si Anu begini. Hanya kita mengambil sikap a priori. Sebuah kekeliruan sudah itu. Hatinya orang itu siapa yang paling tahu, saudaraku, ibu bapak? Hatinya orang itu siapa yang paling tahu? Siapa? Tuhan yang paling tahu. Jangan kita mengambil hak itu. Jangan kita mengambil pengetahuan itu. Karena bagian kita, panggilan kita adalah senantiasa membangun relasi, membangun persekutuan, membangun perkawanan. Jadi kita memang Tuhan bilang, dia buka. Jangan kita memasung diri, jangan kita membatasi diri, jangan kita menutup diri dengan berbagai asumsi atau cerita-cerita orang. Kita tidak bicara lagi dari hati itu, sudah bicara dari casing, dari perilaku, dari sikap. Kalau kita mengikuti seperti itu, maka kita akan terbuka, tidak menutup diri, tidak gampangan menjustifikasi, tidak gampang menegasi orang. Kita juga akan berhati-hati membaca, mengomentari segala sikap-sikap yang mungkin menurut kita kurang pas, menurut kita kurang cocok. Kita akan sangat berhati-hati dalam mengomentari supaya kita tidak menjadi orang yang sota. Seakan-akan kita paling tahu keadaan orang lain. Seakan-akan kita paling tahu keadaan hati orang. Padahal yang paling tahu siapa? Hanya Tuhan. Bisa? Kita serahkan mie itu. Jangan kita pakai lagi. Karena itu hanya milik Allah. Nah, bagian kita di dalam kehidupan persekutuan adalah mendekatkan diri, membangun relasi, saling mengajak, saling merawat. Amin. Baik, terima kasih. Saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pendekatan hati itu, sekarang poin yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui hati kita sendiri. Hati ini ternyata bukan sesuatu yang sudah paten. Itu semua berproses. Hatinya orang kemudian kepada Tuhan, hatinya orang terbuka kepada persekutuan, kesaksian dan pelayanan, atau bahkan hatinya orang terbuka untuk berkorban. Itu tidak datang dengan sendirinya. Ada proses. Oleh karena itu kita tidak atau jangan menafikan, jangan mempatenkan segala sesuatu. Keadaan masih bisa berubah. Dari yang kurang baik bisa. Karena itu memang penting sekali. Ada ungkapan istilah kita bicara dari hati ke hati. Baik antara yang tua kepada yang muda kepada yang tua, dan bahkan kita semua. Supaya pendekatan hati itu artinya bahwa kita meletakkan dasar-dasar kita bertemu, berjumpa, berelasi itu karena Kristus Yesus. Jadi kembali, siapa yang paling mengetahui keadaan hati saudara, bagaimana hatinya saudara, bagaimana hatiku? Berarti cuma dua. Yang pertama Tuhan, dan yang kedua kita sendiri. Tetapi Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling tahu. Kita pun bisa tidak mengenal diri kita. Kita pun bisa tidak mengenal hati kita sendiri. Oleh karena itu bagaimana kita membangun pengenalan diri kita memang tidak lepas dari perjumpaan kita, tidak lepas dari bagaimana kita memahami, berupaya dan terus mengenal Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau kita tadi bilang istilah ketulusan, keikhlasan, keterbukaan kepada Allah, ini pun adalah bagian dari sebuah proses kita membuka diri terus menerus kepada Allah. Oleh karena itu jangan pesimis saudaraku. Apapun yang bisa kita nilai tentang diri kita, itu keadaan.
dan keadaan bisa dirubah. Karena Tuhan tidak pernah memblokir pertumbuhan kita. Karena Tuhan tidak pernah memblokir kita untuk terus bertumbuh semakin luas dalam segala ruang pikir, perasaan, atau bahkan kedalaman batin kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menghayati sengsara Kristus pada intinya mengajak saudara dan saya bagaimana terus membaharui sikap kita, membaharui pengertian-pengertian kita tentang kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat, persekutuan ini, keluargaku, rumah tanggaku dalam keterbukaan dan terus semakin terbuka kepada Tuhan. Disitulah akan terjadi perubahan-perubahan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau bicara tadinya tentang pemilihan, sebetulnya berbicara tentang bagaimana kita berelasi dengan Allah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Di dalam doa syukur dan syafaat, kita membawa kekasih-kekasih kita dalam keadaan lanjut usia, Nyonya Adriana Bulo, Nyonya Yakolina Ponno, Nyonya Adolfina Lelan, Nyonya Martina Minggu, Nyonya Ruth Tulak Parinding, Bapak Yakob Karre, Bapak Daud Duma Panggalo, Bapak Paulus Lomo, Bapak Aman Rinding. Dan yang sementara dalam pemulihan, Bapak Hasil Lalahi, Bapak Simon Tampang, Bapak Tepang Ribuan, Bapak Peter Kase, Bapak John Simuruk, Bapak Andarias Barung, Penatua Yafet Patalo, Diaken Mindarwanto, Ibu Yan Kiding, Ibu Petrus Bolang, Ibu Yasip Sampe, Ibu Damita Kondorura, Ibu Maria Rongga, Nyonya Dorce Biri Karangan, Nyonya Damaris Ramba Kabe, Nyonya F Silitonga, Nyonya F Nenggolan, Nenek Grace, saudari atau anak Lumintang Ananda, dan yang sementara dirawat di rumah sakit, saudara atau anak Person, anak dari Ibu Adolfina Patibang di Manado, kemudian anak Ardo di Abu Nawas, dan William Oni, anak keluarga Martinus Sake di Rumah Sakit Santana. Oh ya, dan juga Ibu Abi atau Mama Alvaro yang hari ini direncana untuk menjalani operasi atau sesar di Rumah Sakit Tiara. Marilah kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Syukur kepadamu ya Allah, oleh karena begitu dalamnya dan begitu luasnya keterbukaanmu kepada kami. Dan di dalam itu kami sungguh menyadari bahwa Tuhan sangat mengenal hati kami masing-masing. Kami mengenali dalam diri kami, batin kami, segala kelemahan. Kami mengenal dalam diri kami aspirasi-aspirasi. Kami mengenal di dalam diri kami berbagai emosi-emosi, berbagai perasaan, pikiran-pikiran, yang semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, rinduan hati kami, sukacita hati kami, kiranya kami pun akan terus membuka diri di hadapan-Mu, dan di dalam semuanya itu kami juga semakin dimampukan
untuk mempercayakan hidup dan kehidupan kami, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kehidupannya, ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami belajar menghayati bahwa Tuhan sungguh tidak pilih-pilih kasih, bahwa sungguh Tuhan mengenali apa yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kami. Dan kiranya itu membuat kami tentram. Apapun yang kami miliki hari ini, bagaimanapun dia ada, semua adalah karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga kiranya itu menjauhkan kami dari sikap berkecil hati, sikap tawar hati, melihat realitas lingkungan, keadaan hidup dan kehidupan di sekeliling kami. Tapi biarlah hati kami terpaut, membuka hati kepadamu, dan mempercayakan jalan hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Itulah jalan kehidupan yang Tuhan kerjakan. Dan kami percaya di dalam semuanya itu, Tuhan terus akan membaharui hidup dan kehidupan kami di hari ini dan di hari-hari ke depan. Kami sadar hati kami juga bisa rapuh ya Tuhan, oleh berbagai tekanan, oleh berbagai keadaan, oleh berbagai kesulitan, oleh berbagai tantangan, atau oleh berbagai perasaan-perasaan, entah itu inferior atau superior, yang bisa menghalangi perjumpaan kami dengan Engkau, yang bisa menghalangi perjumpaan kami dengan sesama kami, dan terlebih kami di dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat di Immanuel ini. Oleh karena itu kami merindukan Tuhan, boleh kiranya membaharui hati kami, sehingga hati kami senantiasa dibarui, direfresh, dan terus dikeluarkan, disingkirkan dari segala hal-hal yang sia-sia. Oh Bapa dalam surga, demikian juga kami mohon kepadamu Tuhan membukakan, oleh karena hanya oleh Roh-Mu yang kuduslah yang sesungguhnya dapat membaharui hati kami di hadapan-Mu. Dan biarlah oleh Roh-Mu yang kudus, hati kami juga boleh terus dicerahkan, hati kami yang penat, hati kami yang lelah, hati kami yang berbeban, hati kami yang takut, hati kami yang bimbang, semuanya itu dilalukan daripada kami, sehingga di dalam hati kami hanya ada senantiasa sukacita, semangat berjuang, kesukacitaan untuk berkarya, untuk melayani dan memuji Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian juga ketika keadaan-keadaan yang keras, yang menekan atau begitu kompleks dalam kehidupan kami, kami percaya tidak ada satupun lagi yang menjadi masalah bagi Tuhan. Engkau dapat menangani segala perkara yang terjadi. Oleh karena itu biarlah hati kami senantiasa diperkuat dalam percaya kepadamu, sehingga di dalam percaya itulah kami terus dimampukan menalar, mengerti, memahami, dan diberi kearifan dalam menanggapi dan juga dalam menangani berbagai situasi, keadaan hidup dan kehidupan kami. Kami membawa kekasih-kekasih kami yang telah kami sebutkan di hadapan-Mu dalam keadaan mereka di usia lansia, demikian juga mereka yang sementara dalam pemulihan, dan bahkan juga yang sementara di dalam perawatan di rumah sakit, dan bahkan sementara menantikan kelahiran anak kekasih mereka. Kami membawa dengan segala sukacita sidang jemaat Tuhan pribadi dan keluarga yang merayakan memperingati hari ulang tahunnya, demikian juga yang memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami membawa semua ungkapan syukur, terima kasih kepadamu. Juga di dalam bulan ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah itu menjadi cara untuk semakin kami membukakan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami yang bersyukur, bersyafaat kepadamu. Sambut sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan melalui pundi-pundi yang akan diedarkan, dan juga persembahan syukur bulanan dengan teratur kita membawa ke depan. Mari dengan sukacita kita bernyanyi Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 282 bait pertama hingga persembahan selesai kita kumpulkan.
hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akar imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Sidang jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah membawa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tertunduk dengan membawa persembahan kami yang menandai sukacita, yang menandai pengharapan, yang menandai percaya kami akan pemeliharaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, yang menandai kemenangan jiwa, iman, percaya kami kepadamu di dalam menanggapi, di dalam menata layani segala keadaan dan bahkan segala sumber-sumber daya yang ada, baik di dalam pikiran, perasaan, jiwa, dalam karya, dalam usaha, dalam segala sesuatu, di dalam membangun kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan kiranya berkati, sehingga apa yang kami boleh persembahkan akan melengkapi segala syukur dan sukacita kami, percaya kami kepadamu. Dan biarlah juga di hari-hari selanjutnya dan seterusnya, di dalam percaya ini kami akan terus disemangatkan, kami akan terus diperlengkapi dengan segala yang kami perlukan dan butuhkan. Semakin terampil kami di dalam menata kelola segala sumber daya dan bahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami bergulat, berjuang di dalam pencaharian, pekerjaan, profesi, pengabdian, dan bahkan karya-karya kami, kami senantiasa bawa itu, nyatakan syukur kami, terlebih karena Tuhan yang telah memelihara, karena Tuhan yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Maka berkatilah persembahan ini ketika dia boleh dipakai, digunakan, ditujukan dimanapun maksud-maksud Tuhan bagi gerejamu di dalam segala dinamika dan pelayanannya.
Di dalam nama Yesus Kristus, kami membawa persembahan syukur bulanan kami kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom dan selamat pagi untuk kita sekalian. Baik, kita akan bersama-sama mendengar penekanan dan tambahan warta jemaat kita pada pagi ini, Minggu 5 Maret 2023 sebagai berikut. Di angka Romawi 3 tentang ibadah keluarga. Di rayon 1 pada keluarga Elto Tameon dilaksanakan pada Jumat 10 Maret 2023 pukul 16 atau jam 4 sore dengan alamat Sodoha Gunung Sari. Untuk rayon 3 pada keluarga Paulus Lumba Jumat 10 Maret 2023 pukul 17 atau jam 5 sore Jalan Bunga Dahlia. Rayon 4 keluarga Penatua Tandi Bangke Jumat 10 Maret 2023 pukul 18 atau jam 6 sore Jalan Iman Bonjol nomor 70A Alolama. Untuk rayon 5 di keluarga Daniel Duma Panggalo mengundang PK Lansia Sabtu 11 Maret 2023 pukul 17 atau jam 5 sore dengan alamat Jalan Malik Raya. Dan untuk rayon 7 pada keluarga Joni Ronda Jumat 10 Maret 2023 pukul 17 atau jam 5 sore Jalan Bypass. Yang berikut pada angka Romawi 9 penyampaian lain-lain dalam rangka perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Senin 16 Maret 2023 jam 5 sore selesai bertempat di Jemaat Orel, mengundang kepada PK Perki sebanyak 15 orang mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam warna ungu. Yang berikut pada ibadah Minggu 12 Maret 2023 pukul 10 jam 10 dilaksanakan pelantikan panitia Paskah dan Natal Jemaat tahun 2023 dan pada pukul 16 atau jam 4 sore dilaksanakan pelantikan panitia Paskah PK Klasis Kendari Konawe Utara sekaligus dirangkaikan dengan rapat. Selanjutnya ucapan selamat kepada keluarga Bapak Paskarter Galuntu telah dianugerahkan seorang putra pada hari Senin 27 Februari 2023. Ibu dan bayi dalam keadaan selamat. Jadwal latihan paduan suara disampaikan kepada PK-PKB. Latihan paduan suara akan dilaksanakan pada setiap hari Selasa jam 6 sore, sedangkan PK Lansia jam 5 sore bertempat di Posko Lansia. Surat masuk. Sebuah surat masuk dari Panitia Pelaksana Peringatan 110 Tahun Injil Masuk Toraja disampaikan bahwa Kastor Kota Kendari akan melaksanakan peringatan 100 tahun Injil Masuk Toraja. Berkaitan dengan hal tersebut, mengundang kepada seluruh masyarakat Toraja, seluruh jemaat untuk mengikuti beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan donor darah Rabu 8 Maret 2023 pukul jam 8.30 sampai jam 1 siang
tempat Gereja Toraja Jemaat Tongkonan, Jalan Mekar, Kendari. Kedua, ibadah syukur peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja, Sabtu 11 Maret 2023, jam 10 pagi, tempat Pendopo Sinode Gep Sultra, Jalan Sam Ratulangi 121 Kendari. Dua hal tersebut dimohon kepada kita sekalian, khususnya masyarakat Toraja, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut undangan ibadah bersama Pekalan Sia Klasis Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di Gedung Gereja Jemaat Oikumene Kendari. Terakhir, jumlah yang mengikuti ibadah kita pada pagi ini laki-laki 87 orang, perempuan 116 orang, jumlah 203 orang. Demikian tambahan dan penekanan warta jemaat kita. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita bernyanyi "Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkah". Yakin Tuhan pimpin langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara, telah kamu dengarkan firman-Nya, panggilan-Nya, undangan dari Tuhan untuk kita senantiasa membukakan hati kita kepada Tuhan. Dan disitulah ruang-ruang, peluang-peluang, waktu-waktu dan kesempatan untuk pembaharuan akal budi, bahkan pembaharuan kehidupan kita ke arah yang lebih damai dan sejahtera akan senantiasa terbuka bagi saudara dan saya. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Mengakhiri ibadah kita melakukan PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ibadah kita selesai, selamat berhari Minggu.